Selamat sore anak-anak semua. Untuk ya kisi kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi nomor 24 sampai 35. Kayak sebelumnya Miss ingatkan lagi sambil kalian belajar ini tolong dicatat, dan juga nanti pada minggu kedua bulan April atau pada saat nanti tanggal belasan, kan kalian selesai itu kan tanggal 1-an. Jadi sampai tanggal 7 libur, di tanggal belasan, di tanggal 10-an nanti mohon dikumpulkan hasil dari kalian mencatat materi matematika ini. Yang dicatat bukan hanya yang dari yang Miss bahas hari ini, tapi yang dari yang kemarin-kemarin yang sudah selama 2 minggu kita cicil bahas. Tolong dicatat semua pembahasannya untuk kalian belajar juga, dan nanti untuk sebagai bukti ke Miss bahwa kalian sudah mempelajari jauh. Jadi bukan cuma Miss saya bahas sudah selesai seperti itu aja. Miss nggak mau seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini nomor yang 24. Oke, kemarin kita bahas sudah sampai nomor 1, kita hari ini lanjutkan yang eh, nomor 2-nya. Oke, panjang sebuah persegi panjang memiliki panjang AB-nya 24 dan panjang AC-nya adalah 26, maka kelilingnya adalah, oke, kita gambar dulu. Kalau misalkan ada bilang persegi panjang, digambar dulu. A, B, C, D. Yang AB-nya 24, berarti di sini 24. Lalu AC-nya itu di mana? Di sini AC-nya. AC-nya adalah 26. Maka kelilingnya adalah, nah, berarti yang sudah kita tahu adalah panjang. Lebarnya kita belum tahu. Kita bisa pakai apa? Pakai Pitagoras. Jadi, dipindahkan seperti ini. Di sini 24, yang di sini adalah 26. Di sini 26. Nah, yang ditanya adalah sisi tingginya berapa. Nah, kalau Pitagoras untuk mencari sisi tinggi, misalkan di sini Miss andaikan ini A, ini B, ini C. Yang dicari adalah sisi B, maka adalah sisi C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Berarti B pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. Jadi B ini nanti hasilnya adalah 676 dikurang 576. B-nya hasilnya sisanya adalah 100. Nah, yang merupakan hasil 100 adalah 10 cm. Berarti di sini adalah 10. Berarti lebarnya di sini diketahui adalah 10. Diketahui panjangnya 24 cm. Lebarnya 10 cm. Nah, berarti kelilingnya kita bisa pakai dua cara. Kita mau tambah semua, 24 tambah 10 tambah 24 tambah 10. Jadi hasilnya adalah 68 cm, atau K sama dengan 2 kali P ditambah L sama dengan 2 dikali 24 tambah 10. Jadi sama dengan 2 kali 34. Nanti hasilnya juga sama dengan 68 cm. Oke, ini untuk nomor 2. Lanjut. Yang nomor 3, luas persegi panjangnya adalah 180 cm persegi. Jika lebarnya adalah 12, maka kelilingnya adalah, nah, berarti diketahui luasnya adalah 180 cm persegi. Terus juga lebarnya adalah 12 cm. Masuk ke rumus luas. Luas adalah P kali L. Luasnya 180, panjangnya belum tahu, lebarnya 12. Nah, berarti cari P sama dengan berapa yang dikali 12 hasilnya adalah 180. Berarti bisa cari 180 dibagi 12. Nanti bisa kalian sambil ngerjain sambil di pause dulu, bisa sambil coret-coretan. 180 dibagi 12 hasilnya adalah 15 cm. Berarti diketahui L-nya adalah 12, P-nya adalah 15. Masuk ke K. K sama dengan 2 kali P tambah L. 2 kali 15 tambah 12. Berarti sama dengan 2 dikali 27. Hasilnya adalah 54 cm. Seperti itu. Nah, kita lanjut nomor yang selanjutnya. Di sini untuk menghitung panjang busur dan luas juring. Oke, untuk panjang busur, rumusnya adalah alfa. Alfa adalah sudut yang terbentuk per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, ini rumusnya. Kalau untuk mencari luas juring,
alfa per 360 sama dikali luas lingkaran. Dengan catatan alfa adalah sudut yang terbentuk. Keliling lingkaran, rumusnya adalah Pi dikali D, atau Pi dikali 2 kali R. Pi ini adalah bilangan 22/7 atau 3,14. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan pakai 22/7, ini untuk kelipatan 7, yang diameternya merupakan kelipatan 7. Diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 7. Contohnya adalah 7, 14, 21, dan seterusnya. Ini pakai 22/7. Kalau 3,14 berarti yang sisanya. Terus D ini adalah diameter. R ini adalah jari-jari. Luas lingkaran, rumusnya adalah Pi dikali R dikali R. Seperti ini. Oke, dua rumus ini diingat, dihafalkan. Lalu di sini selanjutnya, panjang busur sebuah yang sudut pusatnya adalah 90 cm dan diameternya ada 20 adalah, di sini tanya panjang busur. Berarti PB sama dengan alfa per 360 dikali Pi dikali D. Kelilingnya kita ganti dengan Pi dikali D. Berarti panjang busur sama dengan, tadi sudutnya 90, berarti 90 per 360, karena diameternya 20, bukan merupakan kelipatan 7, berarti dipakai adalah 3,14 dikali 20. Ini coret. Disederhanakan, masing-masing dibagi 9, ini jadi 1, ini jadi 4. Jadi 1/4 dikali, ini dikali ini, 3,14 dikali 20. 8, 2, 6, tambahin 0, 1. Ada 2, berarti 62,8. Jadi PB-nya merupakan 62,8 dibagi 4. Nanti hasilnya adalah 15,7 cm. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam lingkaran, misalkan Miss punya lingkaran. Nah, ini kan sudut terbentuknya 90, berarti kayak gini. PB itu yang di sininya nih. Sisi luar sini, ini adalah PB. Kalau luas juring tuh nanti di sininya, bagian dalamnya. PB itu adalah panjang busur di bagian luarnya yang kita cari. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, sebuah lingkaran berpusat titik O mempunyai diameter 21. Jika panjang besarnya AOB-nya 120 derajat, panjang busur AB adalah, yang dicari adalah PB. PB tadi rumusnya alfa per 360 dikali Pi dikali D. Tadi adalah sudutnya 120 per 360, D-nya 21 merupakan kelipatan 7, berarti yang kita pakai adalah 22/7. Kita coret. Ini 3. Coret. Ini sama ini Miss mau coret jadi 1, di sini 3. Jadi 1/3 dikali 22 dikali 3. Ini 3 sama 3 dicoret nih, jadi tinggal 22 cm. Ini jawabannya. Selanjutnya, luas juring. Nah, kalau luas juring berarti rumusnya adalah derajat per 360 dikali luas lingkaran. Tadi luas lingkaran adalah Pi dikali R kali R. Nah, karena R-nya 8 bukan merupakan 3 kelipatan 7, berarti yang kita pakai adalah 3,14 Pi-nya. Berarti sudutnya 135 per 360 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8. Nanti hasilnya 135 per 360. Kalau misalkan kita kalikan semua, hasilnya 200,96. Jadi kalau misalkan dihitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 35,6 cm persegi. Jadi yang atas ini dikalikan dengan dulu ini, lalu dibagi dengan bawahnya. Hasilnya adalah 75,3. Oke, suatu juring mempunyai sudut pusat besarnya 72 derajat, berarti cari LJ.
Jika diameternya 21, luas duringnya adalah berarti alfa dikali 360 dikali Pi kali R kali R. Berarti karena diameternya 21, R-nya adalah 21 dibagi 2. Hasilnya adalah 10,5. Jadi jari-jari itu merupakan setengahnya dari diameter. Jadi kalau ada cari jari-jari harus bagi 2 dulu. Masukin sudutnya 72. 72 per 360 dikali, kalau 10,5 ini kelipatan 7. Pakai, bisa dibagi 7. Jadi pakai 22 per 7. Nah, seperti ini. Oke, terus lebih sederhanakan. Ini, jadi 1/5 dikali yang ini dicoret sama ini jadi 1,5. Lalu 22 kali 1,5 dikali 10,5 adalah 346,5. Jadi tinggal 346,5 nanti dibagi dengan 5. Nanti hasilnya adalah 69,3 cm persegi. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut. Di sini nomor 26 tentang Pitagoras. Nah, ini yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya. Nah, di sini dihafalkan Pitagorasnya. Kalau untuk mencari sisi miring, berarti adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau misalkan dicari salah satu sisi ininya, berarti adalah yang dikurang C-nya dikurang dengan salah satunya. Gitu. Jadi yang ditambah itu hanya untuk mencari sisi miring. Kalau mencari sisi tinggi dan alas itu dikurang. Jangan lupa hasilnya diakar. Di sini bentuk segitiga. Kalau segitiga lancip, dia C-nya itu atau hasil dari sisi terpanjang yang merupakan lebih kecil dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Misalkan, ini ada contoh soal. Misalkan disuruh tentukan ada 9, ada 10, ada 15. Ini merupakan dia membentuk segitiga apa? Nah, berarti kita membuktikan pakai rumus ini. Yang ini, kalau yang Miss bilang sini, untuk sisi terpanjang C adalah merupakan sisi terpanjangnya. Berarti yang 15 ini adalah nilai C-nya. Di sini bisa A, di sini bisa B. Jadi kita masukin 9 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, di sini 15 pangkat 2. Di sini 81 ditambah 100, hasilnya di sini 225. Kita hasilkan. Di sini 225. Karena 181-nya dia lebih kecil, maka dia sifatnya adalah menjadi segitiga lancip. Nah, dia seperti ini. Kalau dia sama dengan, misalkan hasil kiri dan kanannya sama, itu merupakan segitiga siku-siku. Kalau dia hasil C-nya yang lebih besar, berarti dia adalah merupakan segitiga tumpul. Seperti ini. Ini dihafalkan untuk yang rumus-rumusnya. Oke, yang nomor 27. Peserta didik dapat memilih pernyataan yang tepat dari dua bangun datar yang sebangun atau kongruen. Artinya kongruen apa sih adalah dia yang memiliki perbandingan sisi yang sama. Seperti itu. Di sini, jadi jawabannya adalah kalau dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Belum tentu. Gitu kan. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut bersesuaian sama besar. Oke, nomor 2 benar. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisinya berkesesuaian adalah sama panjang. Yes, betul. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dua pasang sisinya bersesuaian sama jajar kita. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Oke. Perhatikan yang segitiga sama dan sebangun adalah, kalau sebangun berarti dia memiliki panjang yang sama. Oke, kita lihat sini. Kalau misalkan segitiga ADC, A, D, C. Oke, kita gambar dulu ya A. Segitiga A, D, C, dia bentuknya seperti ini. Nah, terus segitiga B, E, C. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita jabarkan, dia bentuknya nggak sama, berarti A salah. Kalau yang B, segitiga A, B, C. A, B, C, berarti bentuknya seperti ini. Segitiga B, E, C. Tadi B, E, C bentuknya seperti ini. Berarti dia tidak sesuai.
Lalu yang C, segitiga ADC. ADC, tadi ADC bentuknya seperti ini. Dengan segitiga ABC, dia yang seperti ini. Berarti dia memiliki bentuk yang sama, cuman dia hanya beda arahnya aja. Kalau CDE, CDE, dia segitiga kecil. Dia di sini nih. Terus kalau BEC, dia bentuknya seperti ini. Dia beda. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jadi kalau misalkan bingung bisa digambarkan dulu, dipisahin satu-satu. Kira-kira yang memiliki bentuk yang sama yang mana? Oke. Nomor 4. Dikatakan segitiga di bawah ini kongruen. Panjang sisi yang sama adalah, kalau kita lihat AB itu yang di sini. Sama EC. EC, berarti dari sini. Dia tidak kongruen. Kenapa? Tandanya seharusnya AB itu sama DE. Berarti yang A salah. Yang AD panjang. Ini AD. Sama BE. Ini dua ini. Nah, dia memiliki panjang yang sama sisinya. Kalau AC yang pendek ini sama CD di sini dia tidak memiliki sama gitu kan, karena berbeda. Jadi jawabannya adalah AD dan BE. Ya, selanjutnya menganalisis selisih atau jumlah dari yang disajikan. Berarti yang dicari adalah selisih. Kalau nomor 1 diagram batang yang bulan Maret dan Mei. Kita lihat Maret ini jumlahnya 10, Mei ini 6, berarti selisihnya adalah 10 dikurang 6. Hasil adalah 4 ton. Lalu ini, yang dia mendapatkan lebih nilai dari 7. Yang lebih dari 7 berarti yang 8, yang 9, sama yang 10. Berarti kita hitung jumlahnya 6, ditambah 3, ditambah 4. Jadi 36, tambah 3, tambah 4. Hasil adalah 13. Oke, selanjutnya yang dadu. Peluang dadu muncul yang berjumlah lebih dari 7. Nah, kalau misalkan ada kata dua dadu dilempar, berarti kita mencocok-cocokkan. Caranya kayak gimana? Kayak kalau kamu pelajaran IPA tuh persilangan. Nah, ya dicocokinnya kayak gitu. Misalkan, di sini mis ada dua kotak. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Kalau misalkan kita tahu dadu, dia matanya ada 6 angka, betul nggak? Masing-masing. Berarti kita tulis dulu 6 angka. 3, 4, 5, 6. Di sini juga sama nih. Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Terus kita pasang ke satu-satu. Kalau misalkan 1 berarti ketemu 1. Kalau 1 ketemu 2 berarti sini 1, 2. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Yang diambil tuh yang duluan yang di atas ya. 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, sini 6,1. Ini sama nih. Kita buat dulu semua. Oke, ini sudah selesai buat. 6,6.
Dia bilang yang jumlahnya berlebih dari 7. Nah, berarti yang kedua mata dadu ini yang kita jumlahkan itu hasilnya lebih dari 7. Nah, kalau kita lihat, yang di baris kolom pertama dulu, 1 tambah 1, 2, berarti bukan. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3, bukan. Berarti yang lebih dari 7 di yang satu ini, yang di baris pertama ini dia tidak ada. Yang satu ini nih, dia nggak ada semua. Lanjut yang kedua, berarti yang kita ambil adalah 2,6. 2,6 ini lebih dari 7 nih. Lalu yang kita ambil lagi yang ketiga adalah 3,5 sama 3,6. Yang jumlahnya lebih dari 7. Kalau yang di 4 berarti 4,4, 4,5 sama 4,6. Kalau yang di sini 5,3, 5,4 sama 5,5, 5,6. Kalau yang di 6 berarti dari 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, sama 6,6. Nah, kalau untuk peluang, itu rumusnya adalah contoh seperti ini. PA sama ini peluang. Kalau maksudnya peluang muncul dari percobaan semua nih yang sudah kita lakukan. Yang ini kan kita sudah lakukan. Nah, berapa kali dia muncul yang berjumlahnya lebih dari 7. Ini adalah rumusnya NA per NS. NA ini adalah peluang yang munculnya, yang kira-kira yang sesuai dengan kriterianya apa. Kalau NS-nya di sini adalah dia jumlah seluruhnya ada berapa. Kita berarti 6 kali 6. Jadi kalau misalkan 2 buah mata dadu, NS-nya adalah 36. Tapi kalau misalkan cuma 1 mata dadu, berarti dia NS-nya adalah 6. Kalau kita lihat, di sini NA-nya ada berapa nih? Ini seluruhnya nih ada NA-nya nih yang kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti diketahui NA-nya adalah 15, NS-nya seluruhnya adalah 36. Berarti PA-nya adalah tadi rumusnya NA per NS, berarti 15 per 36. Nah, kalau bisa, ini masih bisa disederhanain, masing-masing dibagi 3. Jadi hasilnya 5 per 12. Jadi kalau misalkan di pilihan ganda ada 15 per 36 cukup. Tapi kalau misalkan nggak ada, disederhanakan. Oke, misalkan kalau misalkan yang tergantung di sini nih, kalau misalkan dia minta yang lebih dari 9 atau yang berjumlah 9, berarti kamu cari yang hasilnya 9. Karena di sini dia bilang yang jumlahnya lebih dari 7, maka kami tulis semua yang sesuai kriteria. Jadi kalau misalkan menjumlahkan mata dadu itu tinggal ditambah aja. Misalkan yang di sini 3 sama 1 berarti 3 ditambah 1, 4. Di sini 4 sama 1 berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi tergantung. Oke, pada pengundian 2 dadu bersamaan munculnya jumlah mata dadu berjumlah 9. Nah, kalau berjumlah 9 berarti yang kita ambil dari, kalau yang di 2 sini kan nggak ada nih, 2,6 ini adalah hasilnya 8, berarti bukan nih. Dari yang 3. Kalau misalkan 3, berarti adalah 3,6. Kalau di mata dadu 4, berarti dia harus berpasangan sama 5. Kalau yang di 5, berarti dia sama 4. Kalau yang di 6, 6 sama 3. Jadi yang cuma kalau misalkan dia jumlahnya hanya jumlahnya 9, ya berarti yang kita ambil ya cuma hanya ini aja. Ini adalah NA-nya. Tadi NS-nya adalah jumlahnya 36, dia sama. Berarti PA-nya, peluangnya NA per NS. Berarti hasilnya 4 per, di sini NA-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per 36. Masing-masing dibagi 4. Hasil adalah 1 per 9. Jadi peluangnya adalah 1 per 9. Dalam percobaan lempar 3 koin uang logam bersamaan, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Nah, kalau misalkan di koin, kalau kita koin, 1 koin, kita tahu ada 2 sisi. Yaitu ada apa? Ada angka sama gambar. Nah, kita tahu nih. Berarti ini kita singkat A, ini kita singkat G. Lalu caranya gimana? Misalkan ini koin pertama. Karena kan dia minta 3 koin kan. Ini masih koin pertama. Tadi koin pertama ada A sama G. Ini koin pertama. Lalu kita seperti ini. A ini bisa pasangan dengan A, bisa lagi dengan G. Nah, ini adalah koin kedua. Ini sama nih.
Ini A, ini G. Terus yang di sini kita cabang lagi masing-masing. Ini adalah koin ketiga. A sama G, A sama G, yang ini A, ini G, yang ini A, yang sini G. Berarti hasilnya adalah dari sini. Kalau koin pertama A, koin kedua A, koin ketiganya bisa A. Ini peluang pertama. Yang peluang kedua, yang masih sama nih, A, tapi G. A, G. Yang selanjutnya A sudah keluar sini, udah oke. Lanjut masuk ke sini, G. Berarti nomor 3, A, G, keangkat dulu. Baru yang keempat, A, G, ke gambar. Ini udah kelar. Oke, berarti yang poin yang untuk angka sudah selesai. Lanjut yang gambar. G, A. Jadi sini A. Yang keenam, G, A, G. Ini udah nih, G, A-nya udah kelar. Masuk ke sini. Yang nomor 7, G, G, A. Nomor 8, G, G, G. Oke, terus yang diminta peluang 2 angka sama 1 gambar. Berarti yang cari A-nya harus 2 dan G-nya 1. Di sini yang pertama ini, A-nya 2, G-nya 1. Sini lagi, A2, G-nya 1. Ini bukan, karena G-nya 2. Kita cari yang A-nya 2, G-nya 1. Ini. Yang terus sudah tidak ada. Berarti yang kita ambil NS-nya adalah cuma 3. Lalu NA-nya 3. NS-nya adalah semuanya tadi adalah totalnya 8. Jadi peluangnya adalah NA per NS sama dengan 3/8. Ini hasil. Lalu pada 3 koin uang logam dimunculkan bersama peluang muncul ketiganya gambar. Nah, berarti yang kita cari dari tadi yang angka semuanya G. Yang semuanya G berarti cuma ini kan. Nah, berarti masih pakai cara yang tadi. Nah, di sini NA-nya dia cuma muncul 1. Jadi peluang seluruhnya adalah 8. Maka PA-nya NA per NS sama dengan 1/8. Kira pakai yang di sini nih, kan ini. Karena G-nya cuma yang di sini doang, nggak ada lagi yang tiga-tiganya G kan. Karena dia minta muncul ketiganya gambar. Jadi cuma 1. Nah, itu yang G, G sama G. Oke, selanjutnya. Diketahui titik dilatasi hasil translasi dari bangunan tepat. Oke, jadi kalau misalkan diketahui A sama dengan X, Y, ditranslasikan ini oleh misalkan Miss tulis A sama B. Hasilnya gimana? Jadi A aksen atau bayangannya merupakan X ditambah A, lalu yang Y-nya juga sama Y ditambah B. Jadi hasilnya seperti ini. Rumusnya hanya seperti ini aja. Jadi masing-masing yang ini ditambahkan dengan A sama B. Lalu kita coba lihat nomor 1. Diketahui P aksen, berarti hasil bayangannya di sini adalah 3,-13. Dia ditranslasi oleh titik min 10,7. Maka di sini titik awal P-nya berapa? Berarti ini kebalikannya. Sorry, bukan P doang. Berarti kebalikannya, kalau tadi ditambah, kalian tanya di awal, berarti dikurang. Berarti P awal atau P titik awal sama dengan 3 sama depan. Dikurang min 10, min 13 dikurang 7. Nah, jadi hasil P-nya min ketemu min, jadi plus. Jadi 13, min 3 dikurang 7 makin besar, makin min 20. Jadi hasilnya adalah titik awalnya 13, min 20. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Masih pakai cara yang sama. P A, X, Y jika ditranslasi oleh P yang A, B di sini sama dengan bayangannya yaitu X ditambah A, Y ditambah B.
Di sini diketahui awalnya adalah 7,6 ditranslasi oleh min 2,4. Berarti A aksennya yaitu 7 ditambah min 2, min 6 ditambah 4. Berarti A aksennya di sini plus ketemu min berubah jadi min. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan min 6 ditambah 4. Berarti A aksen sama dengan 5, kamu punya utang 6 dibayar 4. Berarti sisanya adalah utang 2. Jadi hasilnya adalah 5, min 2. Seperti ini. Oke, selanjutnya, suatu persegi panjang berbentuk ABCD memiliki titik koordinat 3, min 3,6, yang B-nya min 3,4, C-nya min 4, D-nya 4,6. Jika masing-masing titik ditranslasikan oleh 2,5. Tentukan luas dan keliling bayangan tersebut. Oke, berarti kita cari dulu. A, X, Y, jika ditranslasikan oleh titik A, B, berarti hasilnya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Berarti kalau titik A awalnya adalah min 3,6, ditranslasi oleh titik 2,5. Berarti A aksennya min 3 ditambah 2,6 ditambah 5. Jadi hasil akhirnya A aksennya adalah min 1,11. Lalu titik B-nya di sini diketahui min 3,4 ditranslasi oleh 2,5. Berarti B-nya min 3 ditambah 2, min 4 ditambah 5. Jadi hasil translasi B-nya adalah min 1,1. Min 1,1 positif. Lalu C-nya diketahui 4, min 4. Ditranslasi oleh titik 2,5. Berarti C-nya 4 ditambah 2, min 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 6,1. Lalu untuk titik D-nya awalnya adalah 4,6 ditranslasi oleh titik 2,5. Berarti D-nya 4 ditambah 2,5 ditambah 6 ditambah 5. Berarti hasil akhirnya adalah min 6,11. Lalu masukin ke koordinat titik miring bidang kartesius. Pertama di min 1,11. Misal anggap di sini min 1, di sininya 11. Berarti di sini dia. Titik A. Terus selanjutnya min 1,1. Sini titik B. Lalu selanjutnya di 6,1. Ini 6. Titik C. Lalu 6,11 berarti di sini, di titik D. Jadi kalau misalnya hubungin dia seperti ini. Bisa selurus ya. Nanti kalau misalkan dibuat pakai penggaris. Nah, oke, dia tanya adalah keliling. Berarti kita harus cari dulu P-nya. Nah, P-nya di sini adalah sisi BC. Dia dari mana kita hitungnya? Dari min 1 ke 6. Cara ngitungnya. Yaitu dari 1 ke min 6 itu adalah jaraknya adalah 7. Karena dari misalkan ini patokannya 0. Dari sini ke sini 1. Dari sini ke sini 6. 6 tambah 1 hasilnya 7 satuan. Lalu L-nya adalah titik AB. AB-nya dari 1 ke 11. Berarti jaraknya adalah 10. Terus berarti kita masukin K-nya sama dengan 2 kali P ditambah L. Sama dengan 2 dikali 7 tambah 10. Hasilnya adalah 2
dikali 17, hasilnya 34 satuan. Ini untuk kelilingnya. Kalau untuk luasnya adalah P dikali L. Berarti 7 dikali 10 sama dengan 71 satuan. Nah, seperti ini. Ini untuk keliling dan juga luasnya. Oke, selanjutnya. Masih sama seperti tadi, dia masing-masing titiknya ditranslasi dan dicari keliling dan luas dari segitiga. Oh, tadi kan persegi, sekarang segitiga. Berarti titik D, dia awalnya adalah 6 min 6, min 7. Dia ditranslasikan oleh titik 1, min 2. Berarti D bayangannya adalah 6 ditambah 1, min 7 ditambah min 2. Seperti ini. Jadi hasilnya D aksennya adalah 7, di sini utang tambah utang jadi min 9. Terus yang E-nya awalnya adalah 8, min 7. Terus ditranslasikan oleh 1, min 2. Berarti titik E aksennya bayangannya 8 ditambah 1, min 7 ditambah min 2. Berarti D aksennya, E aksennya bayangannya itu jatuh di 9, min 9. Lalu titik F-nya diketahui 1,5. Dia ditranslasikan menjadi 1, oleh 1, min 2. Berarti F-nya 1 ditambah 1, 5 ditambah min 2. Jadi titik F-nya bayangannya ada di 2,3. Oke, lalu kita buat. Yang D-nya 7, min 9. Oh, berarti min. Ini di bawah. Jadi ini taruh 7-nya di sini. 7, min 9. Berarti di sini. Lalu dia selanjutnya ada di 9, min 9. Ya, di sini tadi bisa ada salah, terus di sini min. Ini min. Di sini min, di sini seharusnya 7. Ini min. Jadi titiknya bukan di sini. Nah, di sini. Yang selanjutnya E-nya di 9,9. Berarti 9-nya di sini. Min 9. Di sini. Terus titiknya di 2,3. Berarti 2-nya di sini. 3-nya min taruh sini. Jadi dia seperti D, E, seperti ini. Lalu untuk
luasnya. Dan di sini alasnya itu dari min 5 ke 9. Berarti untuk A-nya adalah dari 5 ke sini adalah 5. Dari 5 ke min 0, dia jarak ke 0 adalah hasilnya 5. Dari 0 ke 9 hasil 9. Berarti alasnya adalah 14. Tingginya dari 3 ke min 9. Dari 3 ke 0, sini 3. Dari 3 ke sini 9. Berarti T-nya adalah 12. A sama dengan 14. T-nya 12. Berarti luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Oke, hasilnya adalah 14 kali 12 bagi 2. Hasil akhirnya adalah 84. Nah, untuk kelilingnya, karena di sini sisi miring yang belum tahu, kita ambil Pitagoras nih. Kita pakai Pitagoras. Tadi tingginya udah diketahui 12. Alasnya, karena kita cuma pakai setengah dari sininya, berarti A dibagi 2 sama dengan 7. Nah, untuk sisi miringnya, di sini berarti caranya, karena di sisi miring ditambah. Jadi hasilnya 144 ditambah 49. Hasilnya 193. Hasilnya di sini adalah akar dari 193. Di sisi sininya akar 193, di sini akar 193. Terus untuk keliling berarti S1 tambah S2 tambah S3. Berarti akar 193 ditambah akar 193 ditambah 14. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 193 ditambah 14. Jadi seperti itu. Jadi dia udah nggak ada hasil lagi. Oke, selanjutnya nomor 31 dapat menghitung untung dari jual beli. Nah, di sini kalau misalkan dia kondisinya rugi, rugi dulu deh. Kalau kondisinya rugi, berarti keadaannya dari pendapatannya, atau di sini kan tentang jual beli. Berarti dari pendapatan itu harga jual sama modal. Modal ini bisa dibilang harga beli. Jadi kalau misalkan dalam keadaan rugi, berarti harga jualnya itu dia lebih sedikit dibandingkan harga belinya. Kalau misalkan untung, berarti kebalikannya. Harga jualnya dia lebih besar daripada harga belinya. Ya seperti ini. Kayak kita lihat sini. Anto membeli sebuah developer baru harganya 17 juta. Berarti dia membeli. Berarti adalah HB-nya. Harga belinya adalah 17 juta. Dia jual lagi, harga jualnya adalah 118.360.000 rupiah. Berarti keuntungan berarti yang dicari adalah hasil kurangnya. Berarti untung rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli. Jadi 18.360.000 dikurang 17 juta. Jadi sisanya adalah 1.360.000 rupiah. Kalau misalkan ditanya keuntungan presentase untungnya. Jadi caranya adalah keuntungan atau yang untung tadi sudah kita cari per dari harga belinya dikali 100%. Tadi untungnya 1.360.000. Nah, 1.360.000. Terus modalnya tadi adalah 18 juta, modalnya 17 juta. Dikali 100. Jadi ini coret dulu 0 yang 4,
Ini nolnya juga 4 coret. Terus di sini nolnya 2. Jadi tinggal sisa 136 per 17. Di sini hasilnya adalah 8%. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah 8%. Terus Pak Budi lanjutnya, Pak Budi membeli mobil seharga 125 juta. Terus mobil tersebut dijual kembali dengan harga 120 juta. Berarti yang dialami adalah kerugian. Dia harga belinya adalah 125 juta. Harga jualnya adalah 120 juta. Berarti kerugiannya yang dicari adalah kerugian. Kerugiannya adalah harga. Sisanya ada berarti 5 juta. Berarti itu dihitung persentase kerugiannya. Sama nih caranya. Tadi besar ruginya per modalnya atau harga belinya dikali 100%. Berarti tadi kerugiannya 5 juta per harga modalnya tadi adalah 120 juta dikali 100. Ini nolnya coret semua. Terus berarti tinggal 500 dibagi 120. Ini nolnya coret lagi. Jadi sisanya adalah 4. Kita cari 50 dibagi 12. Jadi 48, 2,21, 12, sisa 8, 80, 7, 6, 72, 80. Berarti presentasinya adalah 4,16%. Ini Pak Dardi membeli 5 peti jeruk yang setiap petinya berisi 15 kg dengan harga setiap petinya 115.000. Nah, berarti di sini dia modalnya dia beli 5 peti. Harga satu petinya dia bilang 115.000. Berarti modalnya adalah 575.000. Terus isinya tadi satu petinya ada 15 kg. Berarti kalau 5 peti adalah 75 kg. Terus pendapatannya, kan dia berarti totalnya punya 75 kg. 1 kilogramnya dia pengen jual harganya 7.500. Berarti total pendapatannya adalah 562.500. Terus dia berarti mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, di sini karena pendapatannya, pendapatan sama modal. Pendapatannya 562.500, modalnya 575.000. Karena dia lebih kecil pendapatannya, berarti dia yang dialami adalah kerugian. Kerugiannya berapa? Berarti 575.000 dikurang 562.500. Jadi hasilnya adalah 12.500. Dia mengalami kerugian sebesar 12.500 rupiah. Di peserta didik dapat menentukan suku rumus N dari baris bilangan. Nah, kalau kamu lihat kalau kalian lihat di sini ada 8, 4, 2, 1. Nah, dari 8 ke 4 ini bukan dia berkurang 4, tapi 4 ke 2 dia berkurang 2, berarti dia bukan aritmatika, tapi ini adalah barisan deret. Barisan deret rumusnya adalah untuk mencari UN adalah A dikali R, N, pangkat N min 1. Dengan ketentuan A adalah suku pertama, R adalah rasio, rasionya berapa? Rasio ini ketemu dari R2 bagi R1. N-nya adalah banyak sukunya. Berarti kita dari sini diketahui A-nya suku pertamanya adalah 8. R-nya 4/8. Jadi hasilnya 1/8.
2. Ini R-nya. Lalu N-nya dia nggak tahu berapa. Cari rumusnya, berarti kita untuk menentukan rumus. Berarti ini cari dulu UN ya. UN sama dengan A-nya adalah 8. R-nya 1,5. Pangkat N min 1. Lalu yang bisa dihitung mana? Yang ini. 8 dikali 1/2. Berarti UN sama dengan 4. Kan ini kan dibagi. Hasilnya 1 di sini 4. Berarti 4 pangkat N dikurang 1. Ini juga. Jadi N-nya itu nggak perlu dicari. Karena yang ditanya nih. Yang kita cari adalah rumusnya. Seperti ini. Yang nomor 2. Diketahui suku ke N baris tersebut adalah berarti 3, 8, 13, 18, 23. Berarti yang kita cari A-nya. Diketahui A adalah 3. Dia dari 3 ke 8, jaraknya 5, 8 ke 13, jarak ke 5, berarti B-nya adalah 5. Terus, rumus suku UN sama dengan A, ditambah N min 1 dikali B. Kita masuknya sini, UN-nya kita belum, N-nya biarin aja. A-nya adalah 3, ditambah N dikurang 1 dikali 5. Lalu 5-nya ini kita kalikan dengan masing-masing. Jadi UN sama dengan 3 ditambah 5N dikurang 5. Lalu yang kita bisa hitung ini. 3 sama min 5-nya. 5N-nya biarin. Berarti 5N. Kamu punya utang 5 dibayar 3. Berarti sisanya 2. Berarti UN sama dengan 5N dikurang 2. Bisa seperti itu. Diketahui suku barisan aritmatika U5-nya adalah 7 dan U8-nya 13. Suku rumus suku UN adalah, kalau misalkan seperti ini, berarti nanti kita pakai cara eliminasi dan substitusi. Untuk mencari apa? Ini untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Untuk dimasukin kemana? Dimasukin ke sini. A dikurang N-1 ditambah B. Diketahui U8-nya sama dengan 13. Berarti kita pindahin ke sini. A-nya belum tahu, ditambah, karena di sini N-nya U8, berarti N-nya adalah 8. 8 dikurang 1 dikali B-nya belum tahu. Hasilnya adalah tadi 13. Terus ada U5. U5-nya sama dengan 7. Berarti N-nya sama dengan 5. Berarti A ditambah 5 kurang 1 dikali B, hasilnya adalah 7. Kita pindah ke sini. A ditambah 8 kurang 1, 7. Di sini B. 7B hasilnya 13. Yang di sini A ditambah 4B hasilnya adalah 7. Kita kurang. A sama A bisa habis nih. Tinggal 7 dikurang 4. Hasilnya adalah 3B. 13 kurang 7, 6. Berarti tinggal cari 3 dikali berapa yang hasilnya 6. Berarti B ini adalah 6 dibagi 3. Selisihnya adalah 2. Lalu untuk ketemu A-nya kita ambil salah satunya. A ditambah 4B sama dengan 7. A-nya belum tahu, ditambah 4 dikali 2 sama dengan 7. Berarti A sama dengan 8, hasilnya 7. Nah, berarti 8 harus ditambah berapa yang hasilnya 7. Berarti A-nya ini pindah posisi. Yang awalnya ditambah jadi dikurang. Jadi A-nya sama dengan min 1. Belum selesai, kita masukin ke sini. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti UN sama dengan A-nya min 1 ditambah N-nya belum tahu dikurang 1, B-nya dikali 2. Min 1, ini 2 dikali N, 2N. 2 dikali min 1, min 2. Berarti UN sama dengan 2, min 1 dikurang 2. 2N min 3. Hasil seperti ini. Oke, selanjutnya, suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiganya 14 dan suku ketujuhnya 30. Jumlah 30 suku pertama. Oke. Ini tambahan nih. Misalkan diketahui lagi suku ketujuhnya, U7-nya adalah 30. Berarti pakai rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti N-nya adalah 7. A ditambah 7 dikurang 1 dikali B, nanti hasilnya 30. Suku ketiganya 14, berarti N-nya sama dengan 3.
Berarti di sini A ditambah 3 dikurang 1 dikali B, hasilnya adalah 14. Kita hasilkan. Berarti A ditambah 6B hasilnya adalah 30. A ditambah 2B hasilnya adalah 14. Kita kurang. Jadi 4B sama dengan 16. Berarti B sama dengan 16 dibagi 4. B-nya adalah 4. Lalu A-nya kita ambil A ditambah 2B sama dengan 14. A ditambah 2, B-nya tadi 4, hasilnya 14. A ditambah 8 sama dengan 14. Berarti A sama dengan 14. Di sini pindah ke belakang, jadi min. Jadi A sama dengan hasilnya 6. Nah, kita masukin ke berarti diketahui A-nya 6, B-nya sama dengan 4. Jumlah 30 suku pertama berarti rumus SN adalah N per 2A dikali ya, ini dikali 2A N-1 kali B. Berarti S30. Di sini 30 per 2, A-nya 6 ditambah N-nya 30 kurang 1 dikali 4. Berarti S30 sama dengan 15 dikali, kita bagi, terus 12 ditambah 29 kali 4. S30 sama dengan 15 dikali, nah ini ditambah ini hasilnya 116. Berarti di sini 128. Nanti S30 hasil adalah 1920. Oke, selanjutnya yang nomor 33, menentukan luas permukaan limas atau bola yang sudah diketahui. Nah, untuk luas permukaan limas, ini rumusnya adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Ini rumusnya. Luas alas maksudnya mana? Ini luas alasnya. Berarti diketahui luas alas kan bentuknya persegi. Ini luas alas. Berarti kalau di sini 12, di sini juga 12. Luas alasnya adalah S dikali S. Berarti 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Lalu sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya kita ambil adalah segitiganya. Segitiga begini nih. Sisi tegak itu yang di sampingnya. Diketahuin sininya, sisi sininya ini 12. Tingginya yang ini belum tahu nih. Kita cari mana? Dari Pitagoras. Nah, yang ini segitiganya Miss pecah, Miss ambil. Nah, jadi kalau misalkan di sisi sininya karena dipakai setengah, berarti di sini 6. Di sini 8. Pitagoras untuk samping kan ditambah 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Jadi hasilnya 64 tambah 36. Di X pangkat 2. Nah, X-nya adalah akar dari hasilnya kedua ini, berarti hasilnya 100. Berarti tingginya atau sisi miring untuk sisi tegaknya, untuk yang segitiga tegaknya, sisi tegaknya di sini adalah 10 cm. Lalu baru kita bisa cari nih, ini sisi tegak. Nah, luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan 12 kali 10 bagi 2. 60. Terus karena dia di sini ada 4, depan belakang kiri kanan, berarti kita kali 4, 240 cm persegi. Maka untuk totalnya adalah tadi 144 ditambah yang sudah kita cari 240. Jadi hasilnya adalah 384 cm persegi. Ini untuk luas permukaannya. Next, yang nomor 2 masih sama. Nah, ini kebetulan udah enak karena dia sudah tahu sisi tegaknya. Jadi kita tinggal hitung luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Ini sama dengan luas alasnya 10 kali 10 ditambah 4 dikali
Di sini karena dia panjangnya 10, berarti 10 kali tingginya 13 dibagi 2. Jadi hasilnya 100 ditambah ini dikali ini 5. Terus berarti 4 dikali 5 kali 13. Hasilnya adalah 260. Jadi total akhirnya adalah 360 cm persegi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya masing-masing bola. Nah, kalau bola ini rumus luas permukaan bola adalah 4 dikali Pi dikali R dikali R. Nah, ini rumusnya. Di sini ada bola pertama sama bola kedua. Kita cari dulu bola pertama. LP-nya, berarti kalau misalkan diketahui ini adalah R-nya. Ini juga R-nya. Berarti 4 dikali I-nya 22/7 karena dia kelipatan 7 dikali 7 dikali 7 di sini. Jadi tinggal 4 kali 22 dikali 7. Hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya nanti 616 cm persegi. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua, LP-nya adalah 4 dikali 3,14. Kenapa pakai 3,14? Karena 10-nya itu bukan kelipatan 7. 4 kali yang ini semua hasilnya adalah 314. Jadi hasilnya 1256 cm persegi. Seperti ini. Di sini sebuah kolam berbentuk balok. Panjangnya 5 kali 3 kali 2. Banyak maksimal yang ditampung adalah, berarti yang dicari adalah volume. Volume adalah P kali L kali T. Di sini berarti 5 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 30 meter kubik. Nah, kalau misalkan dia tanya luas permukaan misalkan dia pengen dicat gitu kan, atau dibuat tutupnya. Nah, luas permukaan ini rumusnya adalah 2 dikali P kali L, lalu 2 dikali P kali T, 2 dikali L dikali T, nanti hasil semua ditambah. Pengaplikasiannya, misalkan ini pakai ukuran ini. P kali L-nya, berarti P-nya tadi 5, lebarnya 3, dalamnya 2. Dalamnya 2 ini berarti tingginya. Berarti 5 dikali 3, terus 2 dikali 5 kali 2, 2 kali 3 dikali 2. Berarti sini 30, di sininya 20, di sininya 12. Tinggal ditambah semua. Ditambah nanti hasilnya 62 meter persegi. Jadi seperti ini. Ini untuk pengaplikasi luas permukaannya. Takutnya nanti ada ditanya juga. Oke, sini. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari adalah 70 cm. Berarti seperti ini. Jari-jarinya di sini adalah 70 cm. Tingginya, di sini tingginya adalah 100 cm. Nah, minyak akan dituangkan ke dalam tabung kecil. Berarti ada tabung kecil lagi. Jari-jarinya 35. Tingginya adalah 50. Berarti banyak tabung kecil yang diperlukan adalah, jadi dia ada drum, ini yang besarnya. Dia volumenya segini, akan dituangkan ke dalam tabung kecil supaya dia habis. Misalnya kayak dia ngambil gayung gitu kan, ngambil gayung di bak, dia butuh berapa kali supaya dia habis. Berarti caranya cari dulu volume tabung besar dan volume tabung kecilnya. Nah, kalau untuk volume di tabung itu V-nya sama dengan LA dikali tinggi. Lalu LA-nya ini karena bentuk lingkaran berarti P dikali R kali T. Seperti ini. Jadi kita cari dulu sini V-nya P kali R kali T. 22/7
dikali jari-jarinya 70 kali 70 kali 100. Di sini 10. Jadi nanti di sini hasilnya itu adalah 1.540.000 cm3 kubik. Terus yang kecilnya adalah P sama dengan P kali R kali R kali T. Berarti karena dia masih kelipatan 7, berarti kita pakai 22/7. Nah, di sini kali 5, hasilnya 3.850 ini baru sampai sini aja. Kali sama 50. Nanti hasilnya adalah 192.500. Terus cari adalah banyaknya. TV tabung besar dibagi V tabung kecil. Berarti sama dengan 1.540.000 per 192.500. Coret dua begini. Jadi hasil nanti akhirnya 8 buah. Jadi banyaknya tabung yang diperlukan adalah 8 buah. Oke, itu kan volume di bawah ini. Nah, kalau volume berarti V sama dengan P kali L kali T. Berarti 24 dikali 6 dikali 8. Nanti hasilnya adalah 2.800 cm persegi. Sorry, misalnya. Seribu 152 cm kubik. Ini juga. Nanti sambil bisa dihitung, dicoba dikali-kalikan. Nomor 4. Nah, gabungan. Berarti di sini ada volume balok sama nanti kita cari volume setengah tabung. Volume baloknya dulu berarti P kali L kali T. Berarti sama dengan 20 kali 14 kali 10. Jadi hasilnya nanti 2.800 cm kubik. Nah, tabungnya di sini jari-jarinya diameternya adalah 14. Berarti kalau misalkan diameternya 14 cm, berarti R-nya adalah 7 cm. Lalu tingginya di sini, tingginya adalah 20 cm. Berarti V sama dengan LA dikali T. Nanti dikali 1/2 atau dibagi 2 karena dia bentuknya setengah tabung. Berarti V kali R kali R kali T kali 1/2. P-nya tadi 7, berarti 7 kali 7 kali 20 kali setengah. Ini coret, sini sama ini 10. Yang dalam kurung hasilnya 154 dikali 10. 1.540 cm kubik. Totalnya berarti V balok ditambah V setengah tabung. 2.800 ditambah 1.540. Jadi hasilnya 4.340 cm. Yes. Oke, untuk yang terakhir, pastinya dia cari dari statistika. Nah, ini biasanya dibuat dulu tabelnya, karena yang di atas tadi minta adalah tabel frekuensi. Berarti kita ada 3 nih, ada apa? Ada tinggi badan, terus biasanya ada turus. Kenapa ada turus? Ya supaya nggak salah hitungnya.
Terus ada frekuensi. Di sini ada ini tambahan aja, frekuensi kumulatif. Supaya lebih gampang untuk nanti cari ke mediannya. Yang pertama, ada tinggi badan 141 cm. Kalau kamu lihat 141, dia cuma ada satu. Yang ini nih. Di sini batu sesatu, di sini jumlah satu, frekuensinya masih satu. 100, lalu 148. 148 ini ada dua. Ada di sini, sama di sini. Berarti jumlah turusnya dua. Di sini frekuensinya 2. Kalau kumulatifnya di sini awalnya 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3 seperti ini. Lalu 150 cm. 150 cm ada 3. Jadi 3 tambah 3 6. Terus 153 di sini ada 1. Kumulatifnya jadi 7. 154 ada 3. Ada 2, sorry, ada 2. Sini 2, kumulatifnya jadi 9. Terus terakhir 160 ada 1. 1 kumulatifnya jadi 10. Jadi total datanya di sini ada 10 nih semua. Karena di sini dia bilang karena di sini adalah terakhirnya, jumlah terakhirnya. Ini yang A. Lalu yang B, cari nilai rata-rata. Nah, kalau untuk seperti ini, cari nilai rata-rata adalah 100. Yang di sini tinggi badan dikali frekuensinya. Gitu. Terus nanti ditambah, dibagi dengan banyaknya data. Jadi, nanti untuk rata-rata, rumusnya adalah total nilai atau total semuanya per banyak data. Rata-ratanya misalkan yang di sini ada 141 dikali 1, 148 dikali 2, 150. 150 dikali 3, 153 dikali 1, 105 di sini. Tambah 148 dikali 2 ditambah 150 kali 3 ditambah 154 dikali 2 ditambah 160 kali 1. Nanti semuanya hasil berapa dibagi 10. Jadi kalau misalkan ditotalin, nanti di sini 141 ditambah 296 ditambah 450 ditambah 153 tambah 308 ditambah 160 dibagi 10. Hasil akhirnya 1508 dibagi 10. Jadi rata-ratanya adalah 150,8 cm. Terus untuk mencari median. Nah, untuk mencari median adalah rumusnya jumlah data seluruhnya dibagi 2. Jadi median ini, jawaban dari median merupakan data ke N, hasil dari mediannya. Jadi kita bisa masukin mediannya tadi, jumlah datanya seluruhnya ada 10, akan ada 10 nih. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, kalau kamu lihat urutan kelima, di sini angka 1, angka 3 di frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini angka 1, angka 3, berarti angka kelima ini ada di 6. Di 6 ini merupakan di 150. Jadi urutan data kelima kalau kita urutkan, sebenarnya kalau median ini secara manual harus diurutkan dari yang terkecil.
Nah, terus yang kedua dicari nilai ke n-nya. Karena nilai n ke n-nya kelima tadi ada di angka 150. Berarti mediannya untuk di sini adalah 150 cm. Kalau secara manual kamu harus ngurutin data-data yang di sini nih. Itu karena kita udah pakai tabel, kita bisa pakai frekuensi kumulatifnya. Terus modusnya. Modus kita cari dari jumlah terbanyak, bukan nilai tertinggi ya, tapi jumlah terbanyaknya. Jumlah terbanyaknya kalau kita lihat frekuensinya adalah 3. Nah, 3 ini dimiliki oleh 150, berarti modusnya adalah 150 cm. Tinggi badan yang paling banyak dimiliki oleh siswa siapa? Yang jumlahnya paling banyak. Ini hasil. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita buat dulu tabel frekuensinya. Ada berat badan, ada turun, sama frekuensi kumulatif. Ini berat badan yang paling kecil 46. 46 ini dimiliki oleh 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 4, di sini frekuensinya 4. Lalu ada 52. 52 ini 1. Frekuensinya 5. Terus adalah 54. 54 di sini 1, 1, 6. Selanjutnya ada 56. 56 ini dimiliki oleh satu orang, di sini 1, di sini jumlahnya 7. Terus 57. 57 ini 1, 1 di sini frekuensinya 8. 58 dimiliki oleh 2, 2 di sini frekuensinya jumlah frekuensi kumulatifnya 10. 60 dimiliki oleh satu orang. Ini 11. Terus 62 dimiliki oleh satu juga. 1 di sini 12. 63 dimiliki oleh satu orang, 1, 13. 64 dimiliki 1, 60, 62, 63, 1, 1. Di sini ada yang kurang nih. Saya ada 55. Sini 1, sini 1, sini 7, 8, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, ini yang A. Yang B-nya sama nih seperti tadi. Berarti 46 kali 1 ditambah 52 kali 1 ditambah 54 kali 1 tambah 55 kali 1 tambah 56 kali 1 tambah 57 kali 1 ditambah
sini 58 kali 2 tambah 60 kali 1 tambah 62 kali 1 tambah 63 kali 1 64 kali 1 tambah 65 kali 1. Nanti hasil semuanya dibagi dengan 16. Hasilnya 236 tambah 290 ditambah 345 ditambah 401 ditambah 458 tambah 574 ditambah ini 46 kali 1 46 ditambah sorry 46 kali 46 kali 4 184 ditambah 52 tambah 54 tambah 55 tambah 56 tambah 57 tambah 58 dikali 2 116 tambah 60 tambah 62 tambah 63 tambah 64 tambah 65. Jadi semuanya dibagi 16. Kalau ditotalin tuh hasilnya 885 dibagi 16 hasilnya 55,312 kg. Ini rata-rata. Lalu yang mediannya tadi jumlah data dibagi 2, jumlah datanya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Terus kita lihat urutan ke-8 ini ada di angka 56. Jadi mediannya atau nilai tengahnya kalau setelah kita urutkan adalah 58 kg. Terus modusnya, data terbanyaknya tadi dimiliki paling banyak 4 siswa, yaitu berat badan 46 kg. Oke, sekian pembahasan matematika untuk UPK kalian. Semoga sukses. Semoga mendapatkan hasil terbaik dari yang sudah kalian kerjakan. Semangat semua.